Saya, oke, saya share screen. Oke, saya share screen-nya, ini ya, websitenya ya, Bapak Ibu. Ini websitenya saya tampilkan, sudah saya buat. Tadi mengenai dukungan dari KPK, saya, walaupun saya belum sampai saat ini belum mengikuti TOT dari KPK, saya dari dukungan dari KPK berupa non moral. Di sini ada dukungan dari materi-materinya itu lebih cukup dari kami itu, dari guru-guru ya. Di sini, nah ini aplikasinya Epak Guru sangat sederhana ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan kurang menarik karena saya bukan teknik informatika tapi saya guru PKN yang mencoba untuk teknologi ya. Nah ini tampilan awalnya. Nah, di sini tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Epak Guru ini tujuannya untuk to be a integrity teacher, anti corruption edu apps ini mendukung dari program KPK maupun Dikbud, SAK, SGAK saya tampilkan di sini. Ini yang saya kembangkan deskripsinya, lalu di sini ada bahan ajarnya atau materinya, modul-modulnya. Saya menyadur modul-modulnya itu terima kasih ke KPK atau Dikbud kemarin sudah menyelenggarakan dengan sukses mengenai pembentukan. Saya simpan juga di sini, Jinshare. Sini hitungannya seperti itu ya, dari KPK itu sudah materi pun dari kami bagus-bagus, apalagi saya juga download di YouTube-nya luar biasa ya. Nah itu Ibu ternyata tadi udah ini, dan keduanya itu respon dari MKMP Subang itu alhamdulillah respon positif, mendukung, apalagi Subang itu Jawara, program Pemkab Subangnya, dan sekarang Jawa Barat itu Jabar Juara dengan inovatif kreativitas itu oleh program Ridwan Kamil. Nah sekarang ini modul-modulnya mulai dari membangun sekolah anti korupsi yang kemarin kita laksanakan, tata kelola sekolah integritas, sama saya itu campur dengan materi yang dari Pemprov Jabar menyelenggarakan Hakordia tingkat provinsi juga. Sini saya simpan di sini. Kenapa saya download semuanya di sini? Biar memudahkan Bapak dan Ibu, khususnya guru PKN untuk mendownloadnya. Tidak capek-capek harus searching Google, oke Google dan sebagainya. Disinilah cukup gitu. Tentunya kedepannya pertanyaan ketiga itu bagus dari Bu Anissa. Apa sih RTL-nya selanjutnya? Nah, RTL-nya itu insya Allah saya nanti ke depannya akan bekerja sama dengan Google Play Store, otomatis dengan biaya saya sendiri dulu. Saya rela mengeluarkan uang sepeser pun dan sebagainya untuk Google, dikembangkan di Google Play Store, nanti akan download ya. Karena ini aplikasi yang saya kembangkan baru sampai tahap launching ke App Geyser menggunakan aplikasi yang gratisan dulu nih, uji coba dulu nih. Baru dari gratisan, keduanya dengan rela mengeluarkan sepeser apapun buat saya dan sebagainya untuk demi kemajuan pendidikan Indonesia ke depan. Sini ada download video-videonya juga banyak, ya. Saya disadur dari YouTube KPK maupun Dikbud. Dan lanjut, ini secara teoritis bahan ajar ini, lalu ke interview ini atau review ini di sini tuh Bapak dan Ibu guru itu nanti adanya suatu pilot project atau di sini ada penugasan. Penugasannya itu apa aja? Di sini nanti Bapak Ibu guru ini akan adanya kuesioner. Ya, di sini di review ini tadi bahan ajar udah saya buka ke kuesioner itu, dan nanti di sini nih. Ini hasil dari pengimbasan tadi pagi. Saya buka ya di sini ya. Ini kuesionernya. Nah, di kuesioner ini Bapak Ibu guru MGMP Subang itu dilakukan secara integritas ya, jujur. Ini pertanyaan lagi loading juga, kendala koneksi internet. Nah, di sini, jadi intinya di kuesioner ini, Bapak Ibu guru ini dituntut kejujurannya. Contoh pertanyaannya, pernahkah Bapak Ibu guru ini melanggar anti korupsi ini? Nah, ini nih, lebih jelasnya ya. Ini kuesionernya. Di sini ketentuannya, istilah kuesioner ini dengan penuh integritas, kejujuran ya Bapak Ibu guru itu tadi pagi.
nama mulai dari asal maupun yang lainnya. Ini pertanyaannya, permasalahan apa yang terjadi saat ini yang Bapak Ibu temukan? Keduanya, sudah berapa lama menjadi guru? Menurut Bapak Ibu guru itu, guru integritas itu seperti apa sih gitu. Dan ceritakan secara singkat pengalaman Bapak Ibu itu udah apa aja nih mendukung pendidikan anti korupsi dan rencana kedepannya seperti apa gitu. Jadi hidup di masa ini dan hidup di masa depan. Mau ngapain? Sama seperti tadi RTL saya nanti kerjasama dengan Google Play Store, membeli dari Google Play Store. Nanti saya juga kerjasama dengan Kanwil juga secara resmi gitu kan, atas nama MGMP lembaga biar resmi ya. Nah, setelah kuesioner ini, review kuesioner nanti dituntut di sini tuh ada citizen project. Nah, di sini izin saya tampilkan. Nah, di sini citizen project ini adalah jadi Bapak Ibu guru itu membuat suatu video minimal 2 menit sampai 5 menit. Nah, ini nih aturannya ya. Bisa dilihat Bapak Ibu. Nah, ini ketentuannya Citizen Project Anti Corruption Edo ini. Pertama di sini video ini menggunakan handphone silakan, mau laptop kayak mau kamera yang bagus silakan. 2 sampai 5 menit, perkenalkan nama, jabatan di MGMP di mana. Terus ceritakan secara singkat apa itu guru integritas, pengalaman Bapak Ibunya mengenai apa aja yang udah dibangun, pendidikan anti korupsinya, dan rencana ke depan mau apain. Dan terakhir ini, yang paling vital, yang paling mengesankan ini adalah ini, yang poin 6, ucapkan ikrar sebagai berikut ini. Saya berjanji untuk menjadi guru berintegritas dan penggerak anti korupsi. Nah, nanti Bapak Ibu ini akan mengirimkan videonya itu ke YouTube. Ya, sekarang zamannya di YouTube, apa-apa kita memakai teknologi ya. Bukan sebatas alaitas ya, seperti itu izin. Ya, ya seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Rizky sudah terjawab ya. Terima kasih penjelasannya. Jadi nanti adalah RTL-nya, pengembangan aplikasi dan juga bekerja sama dengan Kanwil ya untuk menyebarkan proyek ini atas nama MGMP seperti itu ya Pak ya. Ya. Kurang lebih ya. Baik, oke. Terima kasih Mbak Dian, silakan ya. Baik, terima kasih Bu Anissa. Dilanjutkan Ibu Tina Praptono dari Ditjen BTK. Ibu silakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Dian. Selamat pagi Pak Rizky. Pagi Ibu, Bu Tina. Iya, apresiasi ya untuk instrumen-instrumen yang Bapak buat. Dan ini ada 2 pertanyaan untuk Bapak terkait dengan instrumen. Bagaimana Pak Rizky itu yakin ya bahwa instrumen yang dibuat itu diisi oleh para responden gitu yang diinginkan. Yang itu saja. Kemudian sekalian 2 pertanyaan. Kemudian implikasi apa yang real yang sudah Bapak lakukan di sekolah yang saat ini Bapak mengajar. Itu saja. Oke, saya izin jawab ya Ibu Tina. Iya, mangga. Ya, terima kasih pertanyaan yang luar biasa ya Ibu. Mengenai instrumen, sebagaimana yakin atau tidaknya itu, di sini kelihatan Bu, nanti ketika Bapak Ibu guru itu membuat citizen project itu ketika video Bu, ketahuan nih, apakah sesuai dengan diisinya secara kejujuran, keduanya apakah dari mimik, dari wajah, dari suatu video itu bisa ketahuan juga Bu, dari segi bahasa psikologinya. Belajar psikologinya juga di situ ketahuan juga kalau misalkan Bapak Ibunya nggak ngaku nih ketika instrumen itu diisi, berarti di situ saya juga paham kan, udah semuanya tahu di sekolah itu seperti apa dunianya. Sangat kental dengan adanya KKN juga Bu. Jadi di sini diharapkan dan saya juga izin untuk share juga pada Itjen Kemendikbud maupun KPK, tolong nanti ada juga tim khusus perlu digerakkan juga Bu, karena di sekolah kami, di sekolah semua Indonesia pun, apalagi saya orang praktisi juga di sekolah, banyak kejadian sekolah itu perilaku koruptif Bu, atau melanggar ya, karena tidak adanya KPK kan, walaupun tidak ada 1 miliar yang dikorupsi, tapi perlu adanya penguatan terhadap ini Bu, pengawas sekolah. Di sini diharapkan nanti KPK hadir gitu ya, walaupun nggak korupsi 1 miliar tapi tetap harus perlu gitu di sekolah, karena sekolah adalah gerbang menuju kehidupan yang lebih baik lagi Bu. Nah itu pertama tadi dari segi
integritasnya itu ketahuan nanti ketika membuat videonya. Keduanya, ketika saya menilai atau melihat hasil dari instrumen itu, Bapak Ibu yang sudah buat itu, kelihatan nih siapa yang bohong enggak. Ada pura-pura bager, ada pura-pura yang baik atau tidak buruk, ketahuan juga, Bu. Karena saya juga sedikit memahami bagaimana kondisi lapangan juga, Bu. Itu yang pertama. Yang keduanya, implikasi real yang saya lakukan, pendidikan anti korupsinya pertama, secara teoritis dulu saya menerapkan ke peserta didik di kelas ini, di kelas dunia maya maupun di kelas luring ketika sebelum pandemi ini terjadi. Saya selalu menerapkan kepada siswa ini, peserta didik, untuk selalu mengedepankan kejujuran. Contoh, ketika saya jadi pengawas ujian sekolah ataupun ujian nasional, saya selalu ketat mengawasinya. Ya, saya bodoh amat kalau saya dibilang gurunya guru yang menyebalkan, tapi tetap karena kejujuran itu lebih utama. Nah itu berarti ketika ujian saya ketat itu mengawasinya. Keduanya, saya selalu mendoktrin ke mereka untuk mengutamakan tepat waktu. Contohnya, saya masuk ke kelas itu, alhamdulillah saya tidak pernah ataupun saya mengurangi ya, walaupun saya sering terlambat, tapi saya juga kalau ke kelas ada izin juga nih di grup kelas. Ini kejadian sebelum pandemi ya. Ini kejadian sebelum pandemi itu ketika saya telat masuk kelas, saya izin juga nih ke grup khusus kelas saya. Mohon maaf adik-adik gitu, anak-anak, saya izin karena saya ada kegiatan juga di luar. Nah, di situ anak-anak mengerti gitu kan. Pertama, kalau mereka telat, saya telat pun harus ada konfirmasi dulu gitu, karena komunikasi itu penting ya. Ya, itu berarti saya menerapkan pertama ketika saya harus mengatur waktu, keduanya dengan mengawas dengan ketat ketika ujian nasional. Nah, itu perlu ya. Oke, Pak Rizky ya, masih online ya Pak ya? Terdengar Pak suaranya? Oke, iya. Dilanjut narasumber ketiga, Bapak Ubaidillah dari Itjen Kemendikbud. Silahkan Bapak Ubay. Ya, baik, terima kasih. Pak Rizky, dengar suara saya? Ya, siap kedengar Pak. Oh, bisa ya? Oh iya. Terima kasih Pak. Saya lihat banyak ide-ide kreatif dari Bapak ya, dalam pencegahan korupsi. Ya. Ini yang saya tanyakan terkait dengan dukungan dari pimpinan atau atasan Bapak, kepala sekolah ya, juga dewan-dewan guru yang ada di sekolah Bapak ya, terkait dengan program Bapak ini. Pertama itu, yang kedua, apakah rencana ada program untuk yang khususnya di sekolah ya, yang Bapak sekarang ajar ya? Apa program Bapak ya untuk dalam jangka pendek ini di sekolah? Silakan Pak ya. Siap Pak. Terima kasih ya Pak, pertanyaannya yang luar biasa Pak Ubaidillah. Terima kasih dari Itjen. Oke, izin menjawab ya Pak ya. Nah, ini mengenai program ke depannya atau dukungan dari kepala sekolah ataupun stakeholder pendidikan sekolah. Pertama, dari yang udah saya saat ini kembangkan, tadi udah saya jelaskan kembali bahwa di aplikasi ini awal mulanya dari guru dulu, nanti akan dikembangkan lagi untuk sekolah saya dulu, dari sederhana dulu, dengan adanya sosialisasi dulu. Jadi akan menerapkan TOT kepada guru MGMP maupun guru-guru yang di sekolah, dari guru PKN maupun guru non-PKN juga, karena kita itu terbuka Pak. Nah di sini berarti nanti akan mengedepankan saya melaksanakan program TOT untuk guru-guru non-PKN juga di sekolah saya. Nah setelah sekolah saya sukses juga, unsur dari kepala sekolah pun pengawas wajib hadir, karena harus mengetahui juga dari segi stakeholder pendidikan kami. Nah di situ kami pun tetap harus mengedepankan nilai-nilai etika juga dari segi kejujuran. Kejujurannya berupa apa? Kejujuran dalam menilai nanti ke depan program yang saya ke depannya menjadi baik atau tidaknya, nanti dinilai oleh para pengawas pembina kami, sekolah kami, dan kepala sekolah. Bagaimana nih sarannya? Nah itu rencana ke depannya. Di sekolah adanya TOT untuk guru-guru itu. Nah untuk siswanya nanti ada juga nih, nanti diberikan perwakilan OSIS-nya.
ya, yang mengembang OSIS-nya. Kalau sekolah kami itu SMK Cijambe itu alhamdulillah ya, untuk tahun ini 2020 ini mendapatkan ada suatu kepercayaan menjadi SMK Center of Excellence. Saya juga malu ketika sekolahnya excellent, tapi saya juga tidak excellent. Nah, itu menjadi budaya malu saya. Dan terima kasih kepada Kemendikbud lewat Dirjen Pendidikan Vokasinya telah memberikan kepercayaan pada SMK Cijambe sebagai SMK COE, Center of Excellence, dan gurunya pun harus excellent. Dan siswa pun harus excellent. Lewat apa? Lewat yang kecil, lewat pendidikan anti korupsi ini. Berarti intinya ada TOT, keduanya ada pembiasaan terhadap siswa untuk menjadi perilaku yang mengedepankan dan anti terhadap korupsi itu dan menjadi agen SAAK ini. Nah, berarti untuk kedepannya juga akan diseminasikan, akan diimplikasikan ke ranah Jawa Barat ya. Dan sama seperti adanya kurikulum yang sekarang oleh nasional dibebaskan kepada setiap daerah, adanya kalau Jabar itu ada Jabar Masagi, sama ini pun juga nanti aplikasi ini akan ke ranah Jabar. Saya juga udah menjapri ya untuk memohon dukungannya kepada Lembaga Dinas Pendidikan Jawa Barat juga untuk tetap ini menjadi bahan pertimbangan yang lebih baik lagi untuk anti korupsi Jawa Barat ini sesuai dengan Indonesia Maju, bersih, tanpa korupsi gitu Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Rizky. Ya, sama-sama Pak. Baik, terima kasih Pak Ubay. Terima kasih kami ucapkan untuk Bapak Rizky Momosubagja atas presentasinya saat ini. Bisa disimpulkan penyampaian nilai-nilai anti korupsi tidak hanya bisa dilakukan melalui tatap muka ya Pak ya, bisa juga dilaksanakan melalui elektronik ya Pak ya. Oke, semoga bisa diimplementasikan di sekolah Bapak. Sukses terus buat Bapak. Salam sehat dari kami untuk Bapak sekeluarga dan teman-teman. Terima kasih Bapak, selamat pagi. Bisa langsung live ya Bapak? Siap, Ibu. Terima kasih ya. Izin, atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.